Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara. Au. Nah, ini kita membahas terkait data pribadi seseorang atau data pribadi diri sendiri. Ya, kita melihat kan selain itu data pribadi juga dapat mencakup seperti alamat, nah, nomor identitas seperti KTP atau nomor paspor, nomor telepon, dan alamat email. Nah ya, kalau hanya satu yang disebut, misalnya seperti nomor telepon, itu tidak berkaitan dengan data pribadi. Kalau dia tidak lengkap, nah tidak masuk unsur ke data pribadi seseorang. Data pribadi adalah tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Data pribadi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik, ya, spesifik, ya. Nah, itu data pribadi yang bersifat umum, data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang seperti nama lengkap, nama harus lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama. Nah, itu data pribadi ya yang bersifat spesifik. Data yang memerlukan perlindungan khusus, seperti data yang memerlukan perlindungan khusus ya. Nah, perlindungan khusus data kita ini seperti data kesehatan, ya, seperti hasil tes medis, riwayat penyakit, dan diagnosa dokter. Nah ya, riwayat penyakit lah yang dihasilkan oleh pemeriksaan dokter. Nah itu harus dijaga. Nah, data biometrik seperti sidik jari, ya, gambar wajah, dan retina mata, ya, retina mata ini ya, data genetika seperti data DNA, catatan kesehatan seperti riwayat keterlibatan tindakan kriminal misalnya ya. Nah, riwayat tindakan kriminal. Nah ya. Nah, ini kita lihat sama-sama supaya jelas ya. Nah, kalau dia data anak seperti nama, alamat sekolah, dan status kesehatan. Nah, kalau seperti data keuangan pribadi seperti nomor rekening, kode verifikasi OTP, nomor kartu kredit, dan kode CFF. Nah ya, nah itu jelas. Selain itu, data pribadi juga dapat mencakup alamat, nomor identitas seperti KTP atau paspor, nomor telepon, dan alamat email. Jelas ya, jelas, ini jelas sekali. Yang namanya data pribadi itu harus lengkap, harus jelas. Ada hal-hal yang dibilang disebut data pribadi. Misalnya ya, mata saya juga gatal-gatal ini ya. Misalnya orang menyebut nama tidak menyebutkan alamat, itu bukan data pribadi. Karena tidak menyebutkan alamat dan tidak menyebutkan nik,
tidak menyebutkan alamat lengkap seperti nama sesuai dengan KTP, itu bukan data pribadi. Karena data pribadi itu harus lengkap dan memenuhi unsur. Yang tidak lengkap, tidak memenuhi unsur, dia tidak bisa dikategorikan data pribadi. Kalau soal nama, nama orang banyak sekali sama. Tidak perlu saya jelaskan, nama banyak yang sama ya. Tapi data pribadinya tidak sama. Nah itu ya, nomor NIK tidak sama, alamat tempat juga bisa berbeda, bisa juga sama, bahkan dia sama satu desa ya, bahkan dia sama satu RT, namanya yang sama tapi data pribadinya berbeda-beda, sidik jarinya juga berbeda. Nah ini makanya saya tegaskan, kalau nama seseorang tidak bisa dikaitkan dengan data pribadi, karena nama itu adalah umum dan bisa sama nama itu ya. Seperti kita melihat yang lagi lagi ramai-ramainya, seperti nama Nopi. Nopi itu istri saya juga Nopi namanya, tapi kalau istri saya sesuai dengan KTP-nya namanya Nopi ya. Jadi banyak juga yang nama Nopi ini ya, banyak juga yang nama Nopi. Di tempat saya ada juga panggilan Nopi tapi ada sambungan nama lain gitu, ada sambungan nama lain. Sepupu saya juga ada nama Nopi tapi ada sambungan lain. Satu sepupu saya nama Nopi juga ada, itu cewek. Nah satu juga nama Nopi ada sambungannya lagi, itu juga ada, itu cowok. Nah seperti kita lihat yang lagi viral-viral ini, yang nama Agus. Yang kita lihat Agus itu sangat banyak yang nama Agus. Di daerah saya sangat banyak, sepupu saya juga ada yang nama Agus ya, sepupu saya ada nama Agus ya. Jadi kalau nama seseorang itu ya boleh saja sama, wajahnya juga boleh sama, tapi identitasnya berbeda, karena identitas adalah rahasia setiap orang, apalagi identitas riwayat seperti riwayat penyakit. Nah itu sebenarnya tidak boleh diutarakan di depan publik. Nah itu, apalagi sampai kita mengejek seseorang, misalnya mengejek nama seseorang, orang yang tidak tahu menau ya, loh kok saya diejek, padahal dia bukan ngejek saya tapi namanya yang sama. Nah jadi disitulah kita harus menggunakan media elektronik atau media sosial untuk memiliki manfaat buat orang banyak, bukan untuk membuli, bukan untuk mengejek, apalagi untuk mengolok, menertawakan, mengejek beramai-ramai seperti orang yang janjian mengejek seseorang. Itu tidak boleh hal itu terjadi. Itu namanya, kalau mengejek seseorang itu sudah bisa dikategorikan membenci seseorang tersebut. Membenci. Kalau tidak membenci, seharusnya memberi empati, memberi semangat kepada orang yang mengalami susah. Nah bukannya diejek, bukannya diolok. Nah terkait
kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia mau menyampaikan statement, apapun statementnya sah-sah saja, apapun pendapatnya sah-sah saja, apapun kritikannya terkait dengan pekerjaan pemerintah yang ada di negara kita yang kita cintai, NKRI harga mati ini, itu sah-sah saja. Jangankan orang-orang biasa, kepala negara aja bisa kita kritik, tidak masalah, demi perbaikan, demi kemajuan, dan demi kesejahteraan rakyat. Selagi itu berkaitan dengan perbaikan, boleh-boleh saja dikritik. Mau menyampaikan pendapatnya, kritikannya, gagasannya, statement, apapun lah. Mau teriak-teriak menyampaikannya tidak masalah, karena tidak ada orang yang bisa mengatur mulut kita untuk teriak. Karena kita sebagai manusia ini, ada yang teriak menyampaikan sesuatu, ada yang secara pelan, ada yang seperti suaranya sedikit kayak gitu, ada yang teriak-teriak. Saya jujur, kalau saya teriak-teriak, tapi bukan arti saya itu marah. Jangan ditafsirkan hal-hal yang tidak bagus. Saya pernah katakan, ambil yang bagus, buang yang tidak bagus. Selalu saya sampaikan seperti itu. Yang dianggap tidak baik, abaikan saja. Yang dianggap baik, itu diambil. Mohon dukungan juga semua pihak. Nah, ini yang selalu saya utarakan dan selalu saya sampaikan. Nah, jangan ditafsirkan yang tidak-tidak. Apalagi berkaitan dengan orang banyak. Nah, ini harus memberikan kritikan pedas. 1 kali kita kritik, belum ada perbaikan. 2 kali pedas, 3 kali pedas, 4 kali lebih pedas, lebih viral, lebih booming. Nah, itu hati-hati. Kalau tidak mau dikritik, tidak usah jadi pengurus orang. Tidak usah makan gaji kalau tidak mau dikritik ya. Kita yang makan gaji harus mau menerima kritikan apapun itu. Misalnya kayak gini, orang mengkritik Ilim. Nah, menyebut-nyebut nama Ilim, dia kritik dengan pekerjaan, tidak masalah. Kalau Ilim tidak bagus, misalnya ada yang ngomong gitu, kalau Ilim tidak bagus melaksanakan tugasnya, Ilim akan saya minta untuk dicopot. Ya terserah, saya melakukan yang terbaik, melakukan yang terbagus. Ya, terlebih itu dicopot atau tidak, oranglah yang menilai. Akan begitu. Bukan arti, bukan ditafsirkan orang itu ngancam saya. Ngancam, mau copot dan segala macam. Nah, jadi bukan ditafsirkan yang seperti itu. Kita berpikir dengan akal sehat. Tentu orang itu mengkritik kita, tentu demi perbaikan kita, demi kemajuan kita, demi keadilan kita, demi tegaknya kita terhadap urusan apapun tanpa memihak pihak manapun. Nah, itu yang saya tegaskan. Nah, jadi terkait bermedia sosial, tolong ya, tolong bersih dari bully membuli, tolong bersih dari olok mengolok, tolong bersih dari ejek mengejek. Nah, jadi kalau terkait pertanyaan, semua warga negara kesatuan Republik Indonesia punya hak untuk bertanya, baik pun bertanya ke pemerintah, bertanya ke pengusaha, bertanya ke siapapun untuk perbaikan-perbaikan, untuk menciptakan hal-hal yang baik. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Salam sejahtera buat kita semua. Betungkat kadat basa, bepegai ke pengatur perkara. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan Ka Jubata. Arus. Terima kasih.